Halo Yurgen, nah kembali lagi di EduPod. Hari ini kita akan berbincang kembali nih dengan Azam yang merupakan alumni dari SMA Lab School Jakarta. Dan Azam ini nih keterima di berbagai universitas top terbaik di USA. Di antaranya itu ada University of California Davis, lalu ada juga di University of di Ohio State University, selanjutnya University of Wisconsin, lalu ada Purdue University, Rutgers University, dan ada University of Maryland. Nah mungkin biar teman-teman bisa lebih kenal lebih lanjut tentang Azam boleh memperkenalkan dirinya dulu? Kenalin, nama saya Ahmad Azam Muhammad. Saya baru lulus dari SMA Lab School Jakarta, dan saya akan mengambil University of Wisconsin Madison dengan jurusan bisnis. Oke, nah pertama selamat ya Azam atas keberhasilannya. Nah boleh nggak sih Azam ceritain sedikit tentang perjalanannya Azam pada saat proses pendaftaran itu seperti apa? Jadi dimulai dari awal masuk SMA, saya sudah masuk dari Euro. Dari Euro itu saya diperkenalkan dengan course IELTS. Jadi saya dari mulai masuk SMA, saya udah mulai diperkenalkan dengan IELTS, dan kemudian motivation letter. Kemudian tidak hanya itu, tapi di sekolah saya juga tidak santai saja, tapi juga fokus, karena dari situ rapor diambil nggak hanya dari SMA tapi dari awal di akhir-akhir SMP. Jadi saya sudah mulai fokus karena dari situ rapor akan dimasukkan ke aplikasi saya, dan situ saja. Oke, nah selanjutnya nih Azam, pada saat Azam terima informasi bahwa Azam tuh keterima di banyak universitas di USA gitu, itu gimana sih rasanya? Rasanya sih tentu senang ya, dan juga relief. Jadi ya tidak ada beban lagi, akhirnya sudah in reality kalau misalnya bentar lagi kita bakal ke kuliah tapi di negara luar, dan ini adalah awal step saya untuk I guess mewujudkan cita-cita ayah saya juga. Oke, kalau gitu. Nah Azam, dari berbagai banyak negara yang ada di dunia gitu kan, kenapa Azam memilih untuk berkuliah di USA? Boleh tahu nggak sih alasannya? Pasti tentu dengan USA punya status pendidikan yang tinggi, dan merupakan negara yang variatif, negara yang lengkap, warganya dari beragam macam, sehingga dan juga ini adalah pengalaman ayah saya juga, yang dia membilangkan kalau misalnya Amerika itu adalah negara yang sukses, negara yang maju, dan tentunya itu memotivasi saya juga untuk akhirnya memilih negara tujuan Amerika. Oke, jadi memang karena backgroundnya Amerika sebagai negara yang maju ya. Maju. Oke, nah selanjutnya nih Azam, tadi kan sempat disebut juga sama Azam, salah satu program yang diberikan oleh Euro itu kan proses bahasa ya, yaitu IELTS. Boleh nggak sih ceritain sedikit lebih spesifik tentang proses pembelajaran IELTS-nya Azam? Ya, jadi tentu paling mengajar di kelas, dan tentu juga ada placement test, kemudian tanya menjawab, ada presentasi juga. Jadi mulai terskill lah, akhirnya kayak kita seperti orientasi seperti di Amerika tuh bagaimana. Jadi terlatih dengan biasa belajar bahasa Inggris, dan ya seperti itu. Oke, baik. Terakhir nih Zam, boleh nggak sih kasih share tips dan trik bagi teman-teman di rumah yang mau kuliah juga di luar negeri, terutama di USA? Tips dan triknya mungkin pertama, carilah tujuan sendiri dulu sebenarnya. Carilah niat sendiri, tujuan Anda tuh sebenarnya apa sih? Jadi kita punya punya goals yang diinginkan. Kemudian kedua, carilah supporting system yang bagus. Semoga diridhoin oleh kedua orang tuanya. Ketiga, tentu pasti belajar, kerja keras, dan lakuin research. Jangan akhirnya pas di sana menyesal. Kemudian dan terakhir, dan tentunya pasti jangan lupa Tuhan dan berdoa, beribadah. Oke, jadi ada dua kuncinya, effort dan berdoa ya Zam. Oke, nah teman-teman, tadi kita udah banyak banget nih hal-hal yang bisa kita pelajari dari perjalanannya Azam pada saat proses aplikasi di USA gitu. Nah bagi teman-teman semua yang memang mau tertarik untuk kuliah di luar negeri juga, terutama di USA, itu boleh banget langsung datang ke Euro Management Indonesia, atau boleh juga lihat kita dulu di sosial media Instagram kita di @euro.management. Nah selanjutnya itu juga akan ada banyak mahasiswa yang berprestasi lainnya sama seperti Azam. Nanti kita akan bertemu lagi di EduPod sesi selanjutnya. Untuk sesi saat ini saya
akhiri sampai saat ini. Maka dari itu, selamat siang semuanya.